Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma. Alhamdulillah. Para jamaah, para hujjaj, para alim, para bapak ibu kita yang hadir, alhamdulillahi rabbil alamin, yang masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam satu majelis yang mulia ini, yakni lakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, berlanjut daripada ta'lim, menunggu waktu syuruk, dan pada akhirnya nanti kita tutup dengan sholat isyraq. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini kita melihat bagaimana semaraknya, gemuruhnya manusia-manusia, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji menuju Baitullahil Haram. Dengan berbagai macam cara yang ada. Bahkan ada yang kemudian umroh, overstay untuk menunggu haji, yang menjadikan marahnya pemerintah Arab Saudi, ultimatum dari anggota dewan kita, ya, dan lain sebagainya, yang semuanya bersungguh-sungguh, berbahagia, bersenang untuk menuju Baitullahil Haram, yang ada di dalamnya antara lain untuk menyaksikan bagaimana ayat dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada maqamu Ibrahim, di situ ada Hijrul Ismail, di situ ada Safa Marwah, yang semuanya adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memamerkan ke seluruh jagat raya yang ada, orang-orang dari berbagai macam penjuru, kalian datang ke tempat ini, pelajari itu Ibrahim, contoh Ibrahim, kau berada di garis belakangnya Ibrahim, dipertontonkan oleh Allah. Manusia yang kemudian didekatkan, seolah-olah didekatkan, di situ ada Baitullah, lalu ada maqam Ibrahim alaihissalam. Gak mungkin kemudian secara kebetulan dipamerkan oleh Allah Ta'ala.
Bahkan sebentar lagi, bagaimana kita menyaksikan pemotongan hewan yang semuanya itu nampak jelas daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Banyak dibicarakan sosok yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya, sosok yang menjadi suri tauladan, percontohan, figur contoh umat seluruh jagat yang ada ini adalah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, dua makhluk yang disebut oleh Allah Ta'ala uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Allah jelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempatnya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Ada untukmu menjadi ambil suri tauladan di diri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang yang 69 kali disebut oleh Al-Quranul Karim di 24 surah. 24 surah menceritakan tentang sosok yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan kemudian satu sosok yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab dari deretan 25 nabi yang kita diperintahkan untuk mengetahui secara terperinci, 19 daripadanya semuanya keturunan Ibrahim alaihissalam. Semuanya keturunannya adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. 19 keturunannya diangkat oleh Allah menjadi sosok nabi. Orang yang begitu sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sungguh sangat luar biasa. Orang yang kemudian jamaah rahimahumullah setidaknya 4 predikat disematkan oleh Allah kepadanya. Allah menyebut 4 predikat kemuliaan daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama, ia dikenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125 itu. Allah firmankan, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah ambil Ibrahim itu menjadi kekasihnya. Orang yang kemudian dijadikan kekasih oleh zat yang menciptakannya. Dinyatakan, dipamerkan di hadapan seluruh makhluknya. Tercatat dalam kitab sucinya. Bahkan ada satu keterangannya. Yang dulu kita awal-awal belajar kitab At-Tadhkirah itu, diceritakan satu-satunya orang yang mati pakai ditawarin itu Ibrahim. Walaupun semuanya mati, tapi ada satu dialog tawaran itu. Datanglah malakul maut kepadanya, ya Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Kata Nabi Ibrahim, mana ada kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Bukankah aku ini wattakhadallahu Ibrahim khalila, menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malakul maut gak bisa ngapa-ngapain karena cuma memang kayak robot, datang lagi di hadapan Allah lalu menyampaikan lagi di hadapan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Malakul maut mengatakan, ya Ibrahim, tidakkah seorang kekasih itu ingin berjumpa dengan kekasihnya? Saat itu kemudian Ibrahim mau meninggal dunia, yaitu karena ia ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Makanya kata para ulama, al-mautu jisrun yusulul habiba ilal habib. Mati itu jembatan yang sangat indah yang menghantarkan perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Ya. Orang yang mendapatkan predikat Khalilullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Yang kedua, ia mendapatkan predikat Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Allah jelaskan dalam surah Shad ayat yang ke-47-nya, wa innahum indana, dan sungguh pada diri mereka yaitu Ibrahim dan anak turunnya itu, anak-anaknya, ya, yaitu Ishak, Yakub, ya,
Masya Allah. Ismail. Apa kata Ta'ala? Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Laminal mustafain. Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang al-mustafa. Masya Allah. Al-mustafail akhyar. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi disebut Al-Mustafa. Seorang yang dikenal dengan ulul azmi. Predikat yang ada pada Ibrahim itu ulul azmi. Yakni para rasul yang tangguh dalam medan dakwah. Seorang anak muda, nggak nunggu tua saat masih muda. Dengan keberaniannya yang luar biasa, iman yang tangguh, mampu menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, seorang diri menghancurkan daripada apa? Yaitu berhala-berhala yang ada, seorang diri menghadapi kekuatan yang luar biasa, berhadapan dengan raja yang zalim, Namrud, berhadapan keluarga, berhadapan dengan orang sekampungnya. Orang itu adalah Ibrahim alaihissalam. Orang yang kemudian sampai dikenal pimpinan orang-orang yang soleh. Pimpinan orang-orang soleh. Sehingga Allah sampai mengatakan dalam surah Al-Baqarah 130 itu bodoh orang kalau nggak kenal Ibrahim. Orang kalau nggak kenal Ibrahim, membenci milah Ibrahim, betapa bodohnya dia. Ini orang terkenal di dunia, terkenal di langit, terkenal di ujung timur, terkenal di ujung barat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Jadi dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan bahwasanya وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Sebutkan siapa, tidak ada orang yang kemudian membenci ajaran milah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang gak kenal daripada sosoknya, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang begitu masyhurnya, yang terkenal, dipamerkan oleh Allah Ta'ala di seluruh jagat raya yang ada. Sampai-sampai kemudian di situ ada maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bahkan kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala atas perintahnya Allah untuk menjadi tempat. Ada apa dengan maqam Ibrahim? Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat di belakangnya. Setelah melaksanakan tawaf, memutari daripada Baitullah, rumah Allah, kita diperintah berada di belakang barisan Ibrahim alaihi salam dengan sholat di belakang maqam Ibrahim. Kita ini adalah satu umat yang mengikuti jejak langkahnya Ibrahim alaihi salam atas perintahnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Makanya sampai-sampai orang yang sholat memakai daripada celana komprang. Celana sholat komprang itu orang pertama kali yang memakai Ibrahim alaihissalam. Jadi walaupun kita nggak senang pakai celana itu, paling nggak punya, gantungin di lemari, ya buat kenang-kenangan. Ini loh pertama kali yang memakai, yang membuat daripada celana model kayak begini ini orang itu adalah Ibrahim alaihissalam. Saking kepinginnya rapi di hadapan Allah Ta'ala. Makanya dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, orang yang pertama nanti diberikan pakaian oleh Allah di Yaumil Mahsyar, orang itu namanya Ibrahim alaihissalam. Berkumur-kumur ketika kita wudhu, ajaran Ibrahim alaihissalam. Orang haji, ajaran Ibrahim alaihissalam. Orang kurban, gemuruh, syiar luar biasa, ajaran Ibrahim alaihissalam. Orang yang terkenal di dunia, terkenal di langit. Ia adalah kemudian dikatakan taala pimpinan orang-orang saleh. Maka pertanyaan kemudian muncul, jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, apa yang membuat Allah begitu cinta kepada Ibrahim? Inilah yang kemudian kita belajar untuk mengikutinya. Begitu demennya Allah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, dipamerkan, dinyatakan dalam ayatnya, ajaran-ajaran dikerjakan olehnya, bahkan kemudian bekas telapak kakinya diperintahkan oleh Allah kita untuk sholat berada di belakangnya.
Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam ini? Apa keistimewaan daripadanya? Maka jamaah rahimahullah, kata para ulama-ulama yang ada, keistimewaan yang begitu banyak yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam bertumpu pada dua hal yang ada pada dua ayat. Yaitu lanjutan daripada ayat Al-Baqarah 131 hingga 132. Yang pertama yaitu apa? Ayat 131 Al-Baqarah. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ketika Allah berkata pada Ibrahim, aslim, tunduklah, patuhlah, langsung berjawab aslamtu, nggak pakai summa, kemudian nggak pakai wa, nggak pakai imbuhan huruf yang lain. Tetapi kemudian langsung bersambut, menunjukkan betapa cepatnya respon. Idh qala lahu rabbu aslim. Ketika Allah berkata pada Ibrahim, aslim, tunduklah, patuhlah engkau Ibrahim. Aslim, langsung berjawab, aku tunduk ya Allah, aku patuh ya Allah. Untuk Allah Tuhan alam semesta ini. Yakni cepatnya respon terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Terus dalam bahasa sekarang, orang bergemuruh, labbaiknya kuat. Labbaik, Allahumma labbaik. Ucapan napak tirasin Ibrahim alaihissalam. Cepatnya respon. Jadi cepatnya respon. Dan itu yang kemudian sebagai seorang mukmin, Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu, orang yang begitu sangat mencintai Allah Ta'ala. Karena sangat cinta, responnya pun juga sangat cepat. Ya, labbaiknya Ibrahim tidak cuma berkumandang di Saudi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, dalam agama ini kan jamaah Ta'ala, dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan manusia kan ada 3 model. Ada 3 kelompok manusia. Pertama apa? Ashabul yamin. Jadi kelompok pertama itu ashabul yamin atau ashabul maimana. Apa artinya itu? Kelompok kanan. Kelompok kanan berarti simbol kebaikan. Kebaikan itu simbolnya kanan. Ya, makan sate kanan, makan rendang kanan, urusan kebersihan cebok kiri, ya ya. Jadi kanan itu lambang kebaikan. Ada model dalam surat Al-Waqi'ah itu 3 kelompok umat manusia. Pertama yang disebutkan pertama ashabul yamin, kelompok kanan. Yang kedua kelompok kiri, ashabus shimal atau ashabul mash'amah. Kelompok kiri, kiri itu lambang buruk, simbol buruk. Makanya orang tawaf itu, orang kalau sudah tawaf mengitari daripada Ka'bah, model pakaiannya model pakaian akhirat, ala kematian yang diputari Ka'bah, kondisi terjepit, kondisi longgar, tetap itu Ka'bah, tetap kemudian berputar dengan arah yang benar. Saat itu haruslah kemudian lahir daripadanya kebaikan dan tertutuplah keburukan. Maka simbolnya pakaiannya ittiba. Apa ittiba itu? Menutup bau kiri, membuka bau kanan. Jadi kalau orang itu sudah pernah muterin Ka'bah, sudah pernah pakaian kematian model begitu itu ala ihram, maka harusnya keluar dari umroh, harusnya keluar dari haji, kebaikannya muncul, keburukannya hilang. Jadi kalau sebelum haji cerewet, setelah haji tambah cerewet gimana? Ya, omongannya bagus. Sebelum haji korupsi atau senang daripada milik orang lain, habis haji cucu nih habis haji malah ketangkap KPK. Masya Allah. Orang tuh kalau sudah haji, tubuhnya pernah dibalut pakaian kematian. Pikirannya pikiran akhirat, yang diputerin cuma Ka'bah urusannya dengan Allah. Saat itu yang kanan dibuka lambang baik, saat itu kemudian yang kiri ditutup lambang buruk. Lahir kebaikannya, baiknya kuat. Nah, kita bahas lagi. Kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh surat Al-Waqi'ah itu apa? Pertama kanan, kedua kiri, ketiga
kanan kiri ngawur itu, kanan kiri. Ya, kanan kiri mah sennya ibu-ibu naik motor, belok kiri sen kanan. Mau ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu as-sabiqunas sabikun, as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Kelompok responsif, kelompok yang gak cuma sekedar ngaji, ya terdepan dalam ngaji. Kelompok yang kemudian gak cuma sekedar berkorban, yang mengajak orang untuk berkorban. Kelompok yang cepat dia. Dan cepat itu jamaah mulia dihargai. Ada satu apresiasi dalam agama itu. Contoh, hadis yang bahas tentang sholat Jumat. Kata Nabi, siapa orang yang datang sholat Jumat di waktu pertama, maka seperti korban unta 35 juta. Siapa orang yang datang sholat Jumat waktu kedua, soft pertama sudah mulai agak-agak rapat, maka ia seperti korban sa'i, lumayan 23 juta. Siapa orang yang datang di soft yang ketiga, soft pertama kedua sudah mulai penuh, waktu ketiga, maka seperti korban kambing, lumayan 3,5 juta, selisihnya lumayan. Ya. Siapa orang yang datang sholat Jumat waktu yang keempat, jamaah sudah mulai banyak, sudah mulai penuh tuh masjid, maka seperti korban ayam. Ya Allah, 80.000, 40.000 udah dapat. Ya. Siapa orang yang datang sholat Jumat waktu yang kelima, masjidnya sudah penuh, tinggal ada di samping pintu, maka seperti korban telur. Ya ampun, 3.000, 1,35, terakhir 3.000. Selisihnya cuma sedikit waktunya, tetapi nilainya terjangkau. Siapa orang yang datang sholat Jumat, khotib sudah di atas mimbar, maka 0, karena malaikat ya sibuk dengerin khutbah. Sama-sama Jumatnya, nilai berbeda. Iya, kelompok kanan Ibrahim yang unta, terdepan dia. Siapa orang andaikan tahu berada di saf yang pertama, apalagi sebelah kanan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala mayaminis sufuf, maka ia akan didoakan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikatnya. Beda lah. Sama-sama ngaji, satunya mimpi, satunya melek, itu beda. Kelompok responsif. Makanya dalam terangkan dalam hadis Riyadhus Shalihin itu bab halaqah dzikr. Bab keutamaan mendatangi halaqah zikir, pertemuan-pertemuan ilmu. Diterangkan dalam hadis sahih itu ketika Nabi enak menjauhkan daripada taklimnya, maka datang 3 orang. Datang 3 orang yang terlambat. Maka yang pertama ngelihat, wah ini udah penuh ini. Ya, maka dia pun selidik nyari tempat. Matanya kemudian ditebar dia. Ketika ada yang kosong, maka langsung dia menuju tempat yang kosong tadi. Nah, yang nomor 2, mencukupkan di pintu. Ya, dah penuh. Sini aja dah. Ya, dah penuh. Sini aja dah. Malu-malu dia. Yang ketiga, malah pulang. Ya, penuh. Sabtu depan aja dah. Maka setelah ngaji, maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum, maukah aku kasih tahu kalian tentang 3 model manusia menuju majelis ilmu? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Yang pertama, orang yang mencari tempat di sisi Allah. Matanya ditebar untuk nyari tempat. Maka Allah pun carikan tempat yang terbaik dalam surganya. Orang yang kedua, malu-malu sama Allah, yang mencukupkan diri, di pintu aja. Pintu, mata kadang-kadang ngalor, ngidul,
Kupingnya separuh dengar ceramah, separuh dengar motor sama bajai, kan itu kan. Maka orang yang seperti ini, Allah pun juga malu mencarikan tempatnya yang terbaik. Dicukupkan oleh Allah Ta'ala, ya sudahlah di situ aja. Kelompok yang ketiga, fa'arado, ia kemudian berpaling daripada majelis itu. Maka Allah pun berpaling daripadanya, karena dia pulang, Allah pun nggak memberikan tempat di surga. Dalam artian apa yang dikerjakan olehnya itu. Jadi, kelompok Ibrahim itu kelompok responsif. Yang cepat, labbaiknya itu cepat. Nah, labbaik itu nggak cuma berkumandang di Saudi. Panggilan Allah itu nggak cuma umrah dan haji. Hayya 'alas shalah. Panggilan siapa itu? Panggilannya Allah lewat lidahnya seorang muadzin. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan nggak perlu kemudian pakai awal-awal sholawat. Karena yang manggil bukan Nabi, Allah. Bukan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Enggak, langsung aja. Allahu akbar. Yang manggil itu Allah. Berkali-kali Allahu akbar. Allahu akbar. Yang manggil itu Allah. Seorang yang ngikutin Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Orang yang bergegas, cepat responsif dia. Ya. Masya Allah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala manggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah perintahkan untuk puasa. Labbaik Allahumma labbaik. Wa'alam annahu la ilaha illallah. Dalam satu ayat dikatakan, yaitu dan ketahuilah. Artinya apa? Ilmuilah. La ilaha illallah itu artinya belajar. Yang nyuruh belajar untuk menguatkan la ilaha illallah tauhid Allah. Seorang mukmin, labbaik Allahumma labbaik. Itu labbaik. Karena demennya Ibrahim cepatnya respon, ya Allah juga cepat, Pak. Allah juga cepat. Ini jamaah yang mulia. Hingga datang satu perintah yang menurut akal itu enggak sanggup. Yaitu perintah untuk nyembelih anak. Satu-satunya anak. Semata wayang. Anak 10. Enggak masalah. Nyari aja yang di pojok main game mulu mulai pagi. Ya. Satu-satunya anak boleh kepingin puluhan tahun yang ngidam anak. Sampai kemudian gak ada anak dari istri pertama, beliau nikah dengan istri yang kedua, saking pengennya anak. Tapi ketika anak itu kemudian lahir, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Direkam oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 107. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka Ibrahim mimpinya Ibrahim tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga disebut dengan tarwiyah, artinya mimpi. Masih ragu, ya Allah, ini perintah benar darimu atau bagaimana? Kok mimpi diperintah nyembelih anak semata wayang? Enak-enaknya kemudian ia taat, lagi ganteng-gantengnya, lucu-lucunya, sekitar 13 tahunan. Kemudian tidur lagi. Tidur lagi esoknya, mimpi lagi. Wah bener ini, wong mimpi kok berlanjut. Maka dia benar-benar mimpi. Makanya disebut dengan arafah, keyakinan. Tarwiyah, beliau mimpi, arafah, yakin. Rentetannya itu gitu. Makanya orang puasa arafah nunggu wukuf itu gak tepat itu. Ini sering ditanya, Ustaz, wukufnya kapan? Ya hukumnya tanggal sekian. Iya, kalau kita mau puasa. Loh, puasa mah ngikutin yang di Indonesia aja. Oh enggak, yang bener tuh ngikutin wukuf. Gak ada dalilnya. Gak ada kalimat man shoma yaumal wukuf. Siapa orang yang puasa wukuf, gak ada.
Yang ada itu man shoma yauma Arafah. Siapa orang yang puasa hari Arafah. Arafah itu gak kaitan wukuf. Wukuf itu cuma ada di Saudi, tetapi Arafah ada di semuanya. Ada di setiap negara, ada Arafah, yaitu hari ke-9, yakinnya Ibrahim. Makanya runtutannya itu begitu. Ya, lah orang nyamain wukuf pun juga nggak sama. Ya, di Mekah belum apa-apa. Kalau mau puasa nih, di Indonesia sudah puasa, iya enggak? Yang di Mekah masih berada di Mina, belum apa-apa, masih tarwiyah. Ketika kemudian di sono lagi wukuf, lagi apa itu namanya? Lagi doa-doanya, kenceng-kencengnya, kan begitu. Jam 12, maka di sini sudah jam berapa? Udah maghrib. Udah maghrib, Pak. Ya udah jam 4-an. Jam 4 ke sono kemudian doa menjelang daripada apa itu? Tenggelamnya matahari. Lagi mustajabnya doa. Di sini makan-makan. Mau udah isya, gak nyambung. Ya. Jadi puasa Arafah itu bukan kaitan dengan wukuf. Tapi memang tanggalnya tanggal 9. Ya, panjang itu kisahnya itu. Karena runtutannya itu adalah, ini kan hari Arafah. Hari Arafah itu, hari Arafah wukuf bagi orang Saudi. Dan hari Arafah itu puasa bagi orang non haji. Makanya rentetannya tanggal 9 tarwiyah mimpi, tanggal 9 Arafah yakin, tanggal 10 eksekusi. Makanya disebut al-duha. Artinya apa? Sembelian, eksekusi. Setelah eksekusi, tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik. Apa artinya tasyrik? Dendeng. Loh, ya kaitannya dengan nyembelih. Ya, hari dendeng. Kenapa kok hari dendeng? Karena banyak kambing sama sapi yang disembelih. Hari dendeng dijemur kebanyakan. Hari makan-makan nggak boleh puasa. Maka jamaah rahimakumullah, maka ia datangi anaknya itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Nah, aku diperintah oleh Allah untuk nyembelih kamu, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Kalimat bagaimana pendapatmu, diskusi seperti itu bukan untuk nunda perintah, tapi kepingin ngerti, ngetes seberapa kuat dan tangguh jawaban iman anaknya. Itu Ibrahim. Ringkas ceritanya saat itu kemudian Ismail pun berjawab, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas solihin apa sodikin birin sodikin, ya. Maka dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, fandur madza tara, gimana nak pendapatmu? Ismail ngomong, wahai ayah, qala ya abatif al, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Gak boleh cintamu ke Allah kalah dengan cintamu ke anakmu. Gak boleh cintaku ke Allah kalah dengan cintaku ke nyawaku. Cabut pedang Ibrahim. Cabut pedang Ibrahim. Falamma watallahu lil jabin. Dalam surah As-Saffat itu. Falamma watallahu lil jabin, maka tatkala pedang itu sudah berada di pelepisnya, tinggal gerak sedikit aja, seret, udah putus. Tanpa ragu. Tapi ketika itu wafadainahu bidzibhin adzim, maka digantilah dengan seekor kambing yang besar. Sampai pada perintah level penyembelihan anak itu pun dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ini loh yang bikin demennya Allah Ta'ala, responsif. Ya. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, sekarang itu kan salat, kelemar,
ngaji muales. Jadi bawaannya lemes. Ya, baca Quran sariawan, ke masjid asam urat. Ada aja mau nih. Beda dengan orang-orang yang munafik, Pak. Kita lihat sikap orang munafik dalam surah An-Nisa 142 umpamanya. Apa kata Ta'ala? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu orang yang bila kalian ajak sholat, qamu kusala, sholatnya malas. Belum adzan. Baru adzan. Baru selesai. Di Az-Zumar itu kan 15 menit paling panjang itu nunggunya. Nah, itu padahal tujuannya supaya cepat datang, banyak ibadahnya, doanya pun panjang antara adzan dan iqamah. Masih panjang. Masih qomat. Nah itu Masya Allah. Iya, cakep kelompok kanan, tapi belum responsif. Ya, responsifnya itu yang Masya Allah. Ya, makanya kan beda dengan kalau disebutkan, ayo, jangan jam 4, Anda bagi-bagi sembako. Itu belum jam 4, udah penuh itu. Bazar plus sembako, udah pakai sembako, bazar lagi. Ya. Responsifnya itu bukan ke Allahnya. Ini para jamaah mulia, Insya Allah. Inilah umat itu. Dan model yang seperti itu, model kelompok Yahudi. Maka kisah itu antara lain surah Al-Baqarah 67 sampai 74. Itu panjang kisah itu. Kisah penyembelihan sapi betina. Jadi ceritanya ada orang yang kemudian meninggal, ringkas cerita, maling teriak maling, pembunuh teriak siapa yang membunuh, siapa nih yang membunuh ini? Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa gimana ini menyelesaikan kasus? Aku sholat, aku minta ke Allah. Kata Nabi Musa, Allah bilang, fatadbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Apa kata mereka? Musa, bikin tertawa aja, mengungkap kasus pembunuhan dengan cara nyembelih sapi betina. Nabi Musa sedih, ya Allah, hindarkan aku dari orang-orang yang bodoh ini ya Allah. Datang minta solusi, dikasih solusi malah ngeredekin. Datang lagi, karena gak ada yang ngasih solusi. Datang lagi, Musa sudah deh. Maksudnya apa? Iya, kami ngikutin mau nyembelih sapi. Terus, qalu du'ulana, ngomong dulu sama Allah. Kasar dia. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Ngomong dong sama Allah, sapinya sapi apa? Banyak kan nanya. Kata Nabi Musa, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Sapinya itu kata Allah, bukan kataku. Kata Allah, sapinya enggak tua dan tidak muda. Sapinya sedang-sedang saja, masih ABG, enggak terlalu muda, enggak terlalu nenek-nenek. Apa kata Nabi Musa? Faf'alu ma tu'marun, kerjain apa yang diperintah, jangan banyak nanya. Dikerjain? Tidak. Beda, Pak. Responnya kurang. Mereka kemudian ngomong lagi, qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, ngomong-ngomong sapinya itu warnanya apa? Pakai nanya sapi lagi. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Allah bilang, safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sapinya itu warnanya kuning, cakep, tasurrun nadirin. Yang repot nih. Tasurrun nadirin, kalau orang itu ngelihat sapi, hatinya seneng. Sapi gemoy, sapi lucu, warnanya kuning, gemoy, gelinak-gelinu, gak nyebelin. Nah kan susah nyari sapi lucu itu, sapi kok lucu. Tapi apakah dikerjain? Enggak, Pak. Dasar Israel, ngeyel.
Sampai hari ini ngeyel. Gak bisa orang Israel diingetin mulut, gak bisa. Rakit bom ledakin Israel, selesai. Nah, seperti itu caranya. Terkenal bangsa ngeyel dalam urusan perintah. Maka kemudian mereka tanya lagi, hei Musa, sapinya itu nggak tua nggak muda, oke, contreng. Warnanya kuning, tua, contreng, gemoy, kan itu kan? Bisa joget-joget tuh sapi, lucu, ya? Bisa enak ngelihatnya. Ngomong-ngomong, sapinya pingitan apa sapi liar? Buka aja dalam ayat itu. Kisahnya 67 sampai 74 ya. Sapinya sapi pingitan apa sapi liar? Apa kata Ta'ala? Wa makadu ya hampir mereka nggak bisa ngerjain. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Begitu kerasnya, kok keras banget hatimu sama aturannya Allah, kok panjangan urusan. Gak responsif. Insya Allah. Beda dengan Ibrahim. Pantas Ibrahim didemenin Allah, wong dia begitu demennya sama Allah, anaknya jadi korbanin karena Allah. Ini jamaah mulia. Responsif dalam agama ini loh yang harus kemudian sedikit-sedikit menjadi percontohan bagi kita semuanya. Dan itu dikerjakan Pak oleh para sahabat Pak. Kelompok yang terbaik di zaman Nabi SAW. Apa dikatakan ketika turun ayat jamaah mulia tentang haramnya minuman keras? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ketika turun ayat bahwasanya khamr itu najis. Pada saat itu kan masyarakat Arab itu masyarakat yang akrab dengan minuman keras. Budaya Arab itu minuman keras. Nabi nggak ikut-ikutan sejak kecil. Ya, artinya apa? Orang nggak bisa terpisahkan dengan minuman keras itu. Ini budaya. Mulai lahir mereka sudah doyan. Tapi ketika iman ada pada diri mereka, turun ayat Al-Maidah itu, innamal khamru wal maisir wal ansabu ya wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ini semuanya adalah najis amalannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah minuman keras itu. Maka apa yang diterangkan oleh tafsir? Ulama-ulama tafsir menjelaskan jamaah mulia, saat itu mereka menghancurkan gentong-gentong, gentong bukan termos minuman keras, bukan. Gentong-gentong minuman kerasnya hingga membanjiri jalan-jalan kota Madinah. Jalan kota Madinah banjir dengan minuman keras karena semuanya ngancurin karena imannya kau Ta'ala. Tidak dipikir, ya tar dulu, paling enggak ngabisin stok dulu lah. Paling enggak hari ini ya minum dulu lah, masa kemudian pagi diperintah ya haram, kemudian lah paling enggak sore. Enggak Pak, saat itu detik itu orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang doyan minuman keras, gentong-gentong mereka terisi dalam rumah-rumah mereka minuman keras itu, semuanya dipecah, semuanya hancur, dilempar semuanya, asbab turun ayat itu. Responsif. Ketika turun ayat jilbab, ya, bagaimana tafsir menerangkan? Ketika turun ayat yaitu apa? Tentang masalah ya, menutup daripada aurat jilbab itu. Maka mereka datang ayat diucapkan oleh Nabi kita. Katanya kita disuruh Allah. Katanya Allah menyuruh. Yang nyuruh Allah. Ya, dalam surah Al-Ahzab dan yang lainnya. Allah menyuruh kita untuk mengulurkan jilbab. Apa kemudian dilakukan mereka? Mereka lari. Lari dari sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka. Lari ke rumah. Apa yang terjadi? Mereka mengambil kain untuk menutupi kepala mereka. Sampai dikatakan, dan mereka ketika itu tidak menemukan kain karena miskinnya. Bukan karena gak mau, karena miskinnya mereka gak menemukan kain, maka mereka robek kain bantalnya, kain korden rumahnya, hanya untuk menutupi daripada kepala mereka. Responsif. Ini loh sami'na wa ata'na ini, yang hari ini sulit Pak. Ini loh orang yang kemudian berlatih dengan labbaik Allahumma labbaik, sami'na wa ata'na. Kayak dulu waktu awal haji saya itu mikir ketika mempelajari, iya ya Allah, orang suruh pakaian kayak begini,
terus kemudian nyabut bulu. Katanya ngelanggar. Kalau bulu dicabut, cetek, langgar dia, harus bayar denda. Padahal cuma bulu-bulu nih dewe. Ya, mainin apa tuh? Mainin kuku. Ya, nyabut kuku, motong kuku, kena denda. Awang kuku-kukunya sendiri. Saya mikir, iya, apa ya? Hikmahnya apa? Nyabut bulu nggak boleh. Nyabut kuku nggak boleh. Pakai wangi-wangi, ben wangi, ketemu banyak orang nggak boleh. Apa ini? Oh, labbaik. Oh, berarti ini labbaik, Allahumma labbaik. Latihan untuk sami'na wa ata'na. Allah perintahin, kamu nggak masuk akal. Udah akalnya ditaruh, yang muncul iman. Sami'na wa ata'na. Allah ngelarang nyabut bulu, udahlah sami'na wa ata'na. Allah ngelarang untuk ngopong kuku, sudahlah sami'na wa ata'na. Allah ngelarang pakai wangi-wangian, sudahlah sami'na. Ngajarin sami'na wa ata'na. Labbaik Allahumma labbaik. Gak pakai mikir. Sebab dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, andaikan agama itu cuma mikir, ya, dia sambil mengatakan itu, sambil kemudian urusan sepatu, maka pasti yang lebih berhak urusan ngusap sepatu itu adalah bawahnya. Sebab yang kotor bawahnya. Tapi ketika orang itu masul khufain, ketika orang itu pakai sepatu, ya, supaya nggak lepas itu kaki, maka boleh saat wudhu yang diusap atasnya. Menurut akal yang diusap harusnya bawahnya. Tapi menurut ayat, menurut hadis, yang diusap atasnya. Sami'na, nggak boleh protes. Nggak boleh pakai ngomong. Kenapa? Kenapa? Nggak boleh pakai nanya lagi. Udah sami'na wa ata'na saja. Ya, kenapa babi haram? Ya karena Allah haramkan, titik. Apa hikmahnya? Nah, baru hikmah, bukan kenapanya. Kenapa kemudian yang dipotong itu kemudian kok rambut? Kalau tahallul yang dipotong loh, kok rambut yang di kepala? Gak rambut kumis aja. Ya udahlah, sami'na wa ata'na. Gak usah ngeyel. Tapi apa hikmahnya? Baru dicari. Nah, itulah para syama'ah mulia. Itu watak sami'na wa ata'na. Gak banyak nanya. Hari sekarang kan banyak nanya sih orang, kepinteran. Kayak orang Bani Israel itu saking pinternya. Masya Allah, kebanyakan orang pinter susah. Maka orang dulu kebanyakan orang taat. Ya. Kalau pinter nggak taat, bahaya. Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'ada. Orang tuh kalau makin pinter, nggak deket Allah, makin jauh dia. Nah, itu yang pertama. Ya, cerita Ibrahim. Yang kedua, ayat yang berikutnya, Al-Baqarah 132. Ya, secara singkat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wasiatlah Ibrahim pada anak-anaknya, nak, Allah sudah pilihkan agama, nak, ya, berteguhlah dalam agama, nak, pegang erat-erat agama, jangan mati-mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka apa keistimewaan Ibrahim yang kedua? Yaitu prioritas agama anak-anaknya. Masya Allah. Ibrahim itu orang sosok ayah yang mikirin agama anak-anaknya. Dan itu dibuktikan. Kita bisa lihat jamaah mulia. Ibrahim alaihi salatu wassalam yang hidup 1900 sebelum Masehi itu lama nggak punya anak. Ringkas ceritanya, beliau punya anak karena kepinginnya luar biasa puluhan tahun. Ya, umur sudah hampir 100, hampir 200 tahunan. Ismail saja umurnya sekitar 135 tahun. Maka saat itu jamaah yang mulia muncul anak, Pak.
Nah, orang tuh kalau lama nggak punya anak, muncul anak, seneng apa suweneng? Suweneng. Ya, muncul anak seneng. Tapi senengnya Ibrahim nangis. Iya ya Allah, muncul anak. Tapi kan anak itu nggak mesti menjadi penolong agama. Khawatir kalau anak itu nanti menjadi pelempar neraka untuk orang tuanya. Apalah artinya punya anak kalau nggak ahli sujud? Apalah artinya punya anak kalau nggak soleh? Aku khawatir anak ini nggak soleh. Baru punya anak, boleh kepingin orok bayi masih merah dibungkus oleh Ibrahim. Dibawa kemana? Dipondokin. Masya Allah, jalan 1870 km. Bukan naik pesawat. Kalau naik pesawat 2 jaman. Ya. Kalau naik mobil sampai 18 jaman. Sampai 19 jam. Ini gurun pasir tandus menuju tempat tandus. Dibawa kemana anaknya ini dari Palestina ini? Ya. Direkam oleh Allah dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inna baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan negeri ini ya Allah, membawa putraku yang masih bayi ini ya Allah. Aku bawa ia mendekati tempatmu yang mulia ya Allah, menuju wadin. Bahasa Quran itu. Bahasa Quran itu Pak, ngomongin ya Ka'bah itu, ngomongin Mekah itu. Wadin ghairi zi zar'in, tempat lembah, tandus, gersang, tidak ada makanan, gak ada air. Anak bayi dibawa menuju tempat yang gersang, tandus, wadin, ghairi zi zar'in. Gak ada tanaman, rumput gak muncul, air setetes pun gak akan tumbuh. Makanya disebut Makkah. Imtaka, mendesak. Makkah, yaitu apa? Menyedot daripada air yang ada sehingga tidak ada tetes air sama sekali. Makanya tempat itu disebut dengan Makkah. Dan menyedot daripada menghisap hati manusia sampai menempel ke Ka'bahnya untuk menyedot dosa-dosanya sehingga tidak tersisa dosa. Menyedot air tidak tersisa air, menyedot dosa sehingga hilang dosa. Makanya disebut Makkah. Dipondokin. Ya. Di bawah anak ini melintasi gurun pasir, perjalanan hampir 1 bulan. Di bawah diletakkan di samping rumah Allah Ta'ala. Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Agar anak ini tumbuh untuk mendirikan sholat ya Allah. Apalah artinya punya anak, jadi anggota dewan, jadi ini, jadi itu. Kalau nggak ahli sujud, nggak ngerti aturan hukummu ya Allah. Aku khawatir ya Allah. Aku bawa dari Syria, dari Syam, Palestina, menuju tempat yang tandus ini ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Agar anak ini tumbuh melaksanakan yang dipikirin oleh Ibrahim itu anaknya taat ke Allah Ta'ala. Bagaimana anak bisa baca Quran, bagaimana anak bisa sujud, bagaimana anak ngerti halal dan haram, bagaimana, Masya Allah. Itu Ibrahim. Makanya Allah demen. Ya, Allah demen kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini orang yang cintanya ke Allah itu begitu besar sehingga nggak kalah sama sekali dengan cintanya kepada anak semata wayangnya. Masya Allah. Makanya sampai hari ini Allah pamerkan Pak. Ya. Nah zaman dulu air itu nggak ada Pak. Ya. Jangankan manusia berbondong, burung itu loh nggak ada yang ke Mekah karena air nggak ada. Hari ini seolah-olah menghilangkan ya tapak tilas daripada hajat kalau nggak diceritain. Ya Mekah, wah mewah, hebat, air Zam-Zam ada di mana-mana sekarang itu. Keran sana, keran sini, depan-depan daripada pintu ada tambahan keran-keran air Zam-Zam. Insya Allah. Gak membayangkan bagaimana zaman dulu air tidak ada. Dikasih modal cuma 5 liter. 1 kirba. Kirba itu ya tempat kantong dari kulit kirba. Taruh.
Ya, maka sampai kemudian munculnya air Zam-Zam. Panjang kisah yang ada. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam itu orang yang mikirin anak. Sampai ia pun dalam munajat-munajatnya mesti ada anak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Jadikan aku mendirikan salat dan juga anak-anakku. Anaknya mesti disebut. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan diriku dari kesyirikan dan juga anak-anakku. Anaknya disebut. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Anaknya disebut. Sampai kemudian doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah dari diriku ya Allah anak keturunanku yang menjadi seorang nabi yang kemudian membacakan ayatmu di samping anak-anakku yang lain ya Allah. Yang dipikirin anak. Makanya sampai hampir kemudian ribuan tahun yang ada, hampir 4.000 tahun, muncullah daripada orang yang dari tulang sulbinya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib hingga bin Adnan secara sahih, dan dari Adnan tembus kepada Ibrahim alaihi salam. Ribuan tahun baru dikabulkan doanya. Dari jalur Ishak kes, dari jalur Ishak turun Yakub, Yakub kes, turun Yusuf, turunan para nabi. Tapi dari jalur Ismail gak turun. Maka asbab doanya Ibrahim, Allah wujudkan semuanya. Ada yang dikes, ada yang ditunda. Hingga ribuan tahun muncullah pemimpin semua para nabinya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Nabi Ibrahim. Masya Allah, itu jamaah mulia. Yang dipikirkan anak. Ya. Anak jadi teknokrat, cakep. Anak jadi ini itu, cakep. Tapi harus bisa sujud. Agama ada pada dirinya. Ya. Makanya Allah senang. Karena itu yang kemudian dibawa menuju Allah Ta'ala. Kenang-kenangan yang dibawa menuju Allah dari dunia ini, sujudnya manusia yang menghadap Allah Ta'ala. Maka jamaah rahimahullah, nah yang kita sampaikan, jadi dua keistimewaan ya dasar daripada Ibrahim sehingga menjadikan ia dicintai oleh Allah Ta'ala begitu luar biasa, dipamerkan ke seluruh sentero jagat. Pertama, kuatnya labbaik, responsif terhadap perintah, dan yang kedua, prioritas agama terhadap anak-anaknya. Semoga kita semuanya, anak turun kita semuanya, keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yaitu orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Sampai di sini dulu jamaah mulia, semoga manfaat. Kalau ada yang tanyakan silahkan, nggak ada ditutup. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi berkaca daripada surat As-Saffat terkait dengan kambing yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkas daripada pengorbanannya gitu ya. Apakah ini menjadi salah satu bukti bahwasannya kurban dengan kambing adalah lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya Ustaz? Karena yang dimunculkan di sini adalah kambing gitu, berupa kambing kibas. Ya Ustaz, mungkin yang ditanyakan. Ya. Ya karena kemudian yang disembelih itu satu. Karena yang disembelih satu, maka kambing. Wakilah kambing ini karena yang tersimpan. Kambing yang disembelih itu adalah kambing yang dipakai pengorbanan Habil. Ya, pengorbanan Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, otomatis yang cakep ya otomatis kalau dari sisi itu yang ada mengalirnya darah otomatis semakin banyak yang disembelih semakin bagus
Ya, sehingga otomatis kambing yang gede, yang mahal itu memang lebih cakep untuk disembelih satu orang dibanding daripada sapi. Tapi kemudian kemaslahatan muncul di akhir. Kalau kambing jarang orang mau, sapi orang mau, banyak daging yang ada yang didemenin orang, maka otomatis itu menjadi alternatif. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan itu yang terbaik. Mengacu daripada surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai pada Allah itu dagingnya, darahnya, tapi yang sampai adalah apa? Niat yang ada. Nah, otomatis yang paling cakep yang mana di antara keduanya? Ayo. Yang paling cakep adalah yang paling besar. Karena ketika paling besar, maka banyak pengorbanan. Jadi pengorbanannya itu. Jadi kita tidak mengatakan kambing ataupun sapi. Memang kambing cakep kalau kambingnya gede. Ini kambingnya kecil, udah kecil batuk lagi. Dengan ada sapi rame-rame gede. Terus kemudian orang-orang masyarakat senang makan daging sapi, maka sapi yang terbaik. Jadi itu dalam agama. Ya, gitu wallahu a'lam. Ya. Apalagi disebut kurban. Dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan alif dan nun, kurban. Maka ini pendekatan yang sempurna. Sehingga kambing kurban lebih mahal daripada yang lain. Kenapa? Karena harus sempurna. Tanduknya nggak boleh patah. Padahal nggak ada orang makan tanduk. Gemuk Pak Ustadz. Gemoy, gemuk. Badannya seger. Tapi kakinya pincang. Kan nggak ada orang juga makan kaki. Nggak terlalu. Tapi badannya gede, murah. Nggak boleh. Namanya kurban. Sempurna. Sampai sempurnanya niat hingga sempurnanya barang. Barangnya pun juga harus sempurna. Ya. Ramadan, pembakaran yang sempurna. Jadi ada an itu menunjukkan kesempurnaan. Masya Allah. Makanya pendekatan yang sempurna. Lah kalau Ibrahim, ya, kurbannya pakai anak, lah kita cuma kambing doang. Itu pun kadang-kadang ada yang ngomong, kan sudah tahun depan, jangan sering-sering lah. Kalau nggak mau kurban itu diem, nggak usah ngomong, kan sudah tahun depan, apa tahun kemarin, gitu kan? Masya Allah, jangan. Wallahu a'lam. Gitu insya Allah. Ada yang lain, katakan. Udah Pak Ibu ya. Nah, inilah yang kita sampaikan. Ya, makanya ayat itu mengatakan inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kemudian para ulama juga mengatakan, ya, karena ada sebagian ulama mengatakan berarti Pak Ustadz manusia itu lebih mahal daripada kambing. Tidak. Orang yang berpikir manusia lebih mahal itu adalah tidak. Digantinya manusia dengan kambing oleh Allah bukan mahalnya manusia. Tapi karena rahmannya Allah. Sayangnya Allah yang muncul. Bukan karena mahalnya manusia. Sebab manusia itu kalau akhlaknya lebih buruk daripada kambing, derajatnya lebih rendah. Al-A'raf 79. Ya, balhum adhal. Ya, sejelek-jeleknya kambing juga ada yang jelek kambing itu. Masya Allah. Ya, kambing itu walaupun nggak pernah sekolah, ya Allah, manfaatnya banyak. Air susunya manfaat, bulunya manfaat, ya, sampai kemudian dagingnya manfaat. Maka nggak ada ceritanya orang banyak makan daging kambing itu penyakitan, itu nggak ada. Wong Nabi saja itu senang makan kambing. Ada daging-daging yang disenengin oleh Nabi SAW. Nggak ada ceritanya. Ya, jadi orang makan kambing itu justru sehat. Apalagi kalau dia ngerti cara untuk motongnya. Ya, potong, ya, potong-potong rapi, kan itu kan. Kemudian dibagiin tetangga, dimasak yang bagus, kasih tetangga-tetangga. Nggak ada yang kolesterol itu namanya. Ya, karena tetangganya yang makan. Nah,
Makanya dikatakan wa fadainahu bidzibhin adzim. Makanya ulama mengatakan itu pun menjadi simbol sebenarnya, simbol bahwasanya yang dipotong hari itu untuk mendekatkan diri ke Allah adalah sifat-sifat kebinatangan. Nah, binatang itu macam-macam. Ada binatang itu modelnya kayak kambing, kayak sapi, binatang ternak. Mahalnya di mana? Di gemuk. Jadi orang itu jangan kemudian ngurusin gemuk mulu, wajah mulu, supaya nggak kayak kambing. Ya, kambing kan letak mahalnya kan di gemuknya. Yang diinginin cuma itu doang. Ya, makanya nyari sapi itu jangan depannya. Jadi kalau nyari sapi, Pak Ustaz cakep, enggak, jelek. Lu cakep, Pak. Oh, lu gerakannya jelek, Anda salah. Milih sapi itu jangan lihat depannya, lihat belakangnya. Kalau milih istri, lihat depan. Kalau milih sapi, lihat belakang. Enggak peduli wajahnya, yang penting belakangnya. Kalau gemoy, gemuk, oh berarti di dagingnya banyak. Kalau dari depan, yang gemuk itu adalah perut. Nanti ketika disembelih hilang itu. Ya, tapi yang dilihat itu belakang, oh berarti benar-benar dagingnya. Jangan salah. Pengurus masjid yang lihat sapi, yang dilihat mukanya. Yang dilihat itu pantatnya, pantat sapi. Jangan muka sapi. Loh, yang seperti itu disembelih. Ada orang tuh punya sifat kayak ulat. Ulat tuh hidupnya untuk makan mulu. Hingga kulitnya ngikutin warna yang dimakan. Yang dimakan hijau, kulit hijau. Yang dimakan coklat, kulitnya coklat. Sembelih. Ada modelnya kayak anjing. Ya, watak anjing. Apa watak anjing itu? Julur-julurkan lidah. Julurkan lidah itu bukan karena lapar, karena sifat. Dan itu disematkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf 76-nya. Itu Allah Ta'ala mengatakan, ya, jangan sampai seperti anjing. Jadi orang ulama ngerti hukum, ngerti agama, kemudian ia mengambil daripada akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, ia tertarik dengan gravitasi dunia, ia spiritualnya nggak muncul, maka kata Allah Ta'ala seperti anjing. Apa seperti apa? Kama salil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kayak anjing. Satu-satunya yang buruk disematkan oleh Allah itu perumpamaan kayak anjing. Anjing itu kau halo julurin lidah, gak kau halo julurin lidah. Karena dia julurin lidah bukan karena lapar, tapi karena sifat. Sifatnya memang begitu. Berarti ada dari dalamnya seperti itu. Sembelih. Yang disembelih lagi watak keledai. Surat Al-Jum'ah. Apa itu? Surat Al-Jum'ah. Masya Allah. Seperti khinzir. Kan gitu kan? Nah, seperti apa? Keledai yang bawa kitab. Keledai bawa kitab. Kitabnya dibawa ke sana kemari. Tapi dasar keledai. Dasarnya keledai. Gak ngerti kitab. Gak ngerti nilai. Pinter. Tapi dia yang ngancurin hukum. Dia belajar hukum. Yang ngancurin hukum. Iya. Mafia hukum. Belajar ekonomi. Yang ngancurin ekonomi. Dia. Belajar agama. Yang ngancurin agama. Dia. Yang korupsi besar-besaran di Kementerian Agama. Loh, berarti kayak keledai. Surat Al-Jum'ah. Ya enggak kan? Apa Pak terakhir dibaca kan? Ayat keledai. Kama salil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina. Kan itu kan? Jadi perumpamaan mereka itu kayak keledai. Kata Allah Ta'ala, ini perumpamaan yang jelek. Jadi pinter, tapi bawa kitab. Kayak keledai bawa kitab. Ya nggak ngerti kok namanya keledai. Masya Allah. Potong. Berarti habis Idul Kurban itu, yang keledai hilang. Yang model sapi, hilang. Yang model anjing, hilang. Itu yang diinginkan. Tapi aneh, yang dipotong kurban, yang ngambil ginjal kambing, yang ngambil paha kambing yang sampai ditaruh di WC oh, Masya Allah. Ini para jemaah mulia ya. Nah, inilah kemudian orang gak memahami esensi itu.
panitia kurban belum dibagi-bagi, dia yang motong memang, dia yang capek iya, tapi kan belum waktunya dibagi. Cucunya datang, nenek pengen daging. Dah, jangan banyak ngomong. Ini sono, kasih nenek. Loh, padahal panitianya belum. Ada nggak kayak begitu tuh? Ya disembelih aja sekalian ya mau dia. Nanti dia nggak ngerti hukum dia. Ya, tapi kan saya capekmu itu pengorbanan. Wong kamu nggak ikut kurban aja kok. Namanya kurban perasaan. Ya orang mengatakan kayak ada pohon kambing, Ustaz, pohon daging. La ilaha illallah. Ada yang cerita itu Pak, habis motong itu ada yang ditaruh di WC. Lu kok tahu? Saya pas ke WC, lu kok ada daging. Manusia itu. Ya, yang dipotong kambing tapi sifatnya kayak kambing, ya susah. Demikian jamaah mulia, semoga manfaat, semoga Allah ridhai kita semuanya. Ya, kita tutupkan dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.